Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian, tidak melihat kepada warna kulit kalian, melainkan yang Allah lihat adalah hati kalian. Hatimu di mana sedang berada. Yang badannya di sini tapi hatinya di pasar, kentang, sawi, buncis, pulang-pulang mau bikin perkedel, mau bikin sop, masih ada sisa daging kurban. Yang posisi hatinya di dapur, di pasar, walaupun badannya ada di sini, tidaklah lebih dekat dengan mereka yang posisi hatinya sedang di majelis, meskipun badannya sedang di dapur sekalipun. Allah lebih melihat posisi hati dibandingkan dengan posisi badan kita. Itu sebabnya salat yang paling diterima Allah adalah yang salatnya hatinya sedang bersama dengan Allah. Kata Allah, aqimis salata lidzikri. Aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk ingat aku. Jadi orang yang sholat bahkan di depan Ka'bah sekalipun, tapi hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah lebih dekat dengan orang yang sholatnya di Masjid Nur Sufana, akan tetapi hatinya sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi hati itu lebih menentukan nilaimu di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang hatinya tidak tersambung, tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Hatimu sedang di manakah? Dalam tiap ibadahmu ingatlah hatimu sedang ada di manakah? Dalam tiap zikirmu kamu menyebut nama Allah, lihatlah hatimu apakah juga sedang ingat kepadanya. Dalam tiap lantunan ayat Quran, saat kamu membaca firman-firmannya, tanyakan pada dirimu, hatimu sedang ingat Allah-kah? Dalam tiap sholat, kala bacaan sholat kamu baca, ingatlah hatimu apakah sedang bersama dengan Allah-kah? Masalahnya semua ada pada hati. Guru saya selalu mengatakan, al-madar kullal madar qulubukum. Sumber segala sumber, masalah segala masalah, poros, pusat semua kehidupan kita, dunia hingga akhirat, adanya pada posisi hatimu bersama dengan siapakah dia. Saudara sekalian saya muliakan, Allah lihat hati kita. Dunia posisinya sedang di mana? Di akhirat, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak selamat orang bawa harta, sedekah sebanyak apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamat orang bawa anak, meskipun anaknya bermanfaat sekalipun,
meskipun anaknya ibadahnya banyak sekalipun, illa man atallah, yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah, bahkan bukan dengan ibadah yang banyak, melainkan bigel bin salim, dengan membawa hati yang selamat, hati yang dicinta sama Allah, akan menjadi penyebab keselamatan bagi hidupmu dunia hingga akhirat. Nilaimu di sisi Allah tergantung dari bagaimana kemampuanmu mengelola rasa hatimu sendiri. Nilaimu di mata Allah, saya ulangi, tergantung dari kemampuanmu mengelola dan mengendalikan hatimu sendiri. Belajarlah untuk memiliki hati yang benar, hati yang baik. Sebab hati yang baik, hati yang benar akan menjadi hati yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuman urusan sama Allah. Kalau kita lihat nih di dunia nih, saudara sekalian, urusan orang berumah tangga. Baru kemarin apa? Saya dengar ucapan laki-laki bilang, kami nih laki-laki tertarik sama wajah perempuan 3 bulan, sesudahnya bosan. Ini hiburan buat yang wajahnya kurang cakep. Tenang, umurnya 3 bulan, masa-masa honeymoon. Sesudahnya habis 3 bulan itu melihat wajah perempuan, wajah dohir perempuan, 3 bulan barengan terus. Lama-lama habisnya 3 bulan, siapa sih nih? Males banget bangun tidur lihat dia lagi. Kecuali jika bersama dengan wajah yang indah, barengan pula hatinya juga indah. Kecuali jika ia dicinta bukan hanya karena wajahnya yang cantik, melainkan karena hatinya yang cantik. Karenanya sering saya sampaikan padamu, cantik itu bukan tergantung seberapa tingginya hidung. Jadi yang hidungnya rendah, yang hidungnya pendek gak mancung, tenang, cantikmu tidak tergantung dari tingginya hidung. Gak usah operasi plastik, gak usah ditambahin filler, gak usah, biarkan aja begitu. Ibu gak tahu kucing Anggora tambah pesek tambah mahal. Tapi kan saya bukan kucing, Ustazah. Tenang teman-teman sekalian yang saya muliakan, kamu toh juga tidak berharap dianggap cantik oleh semua orang, bukan? Karena gak penting ternyata dianggap cantik sama semua orang jika tidak dianggap cantik oleh suami sendiri. Itu nyakitin hati loh. Dianggap cantik sama semua orang, tapi suami kalau ngelihat horor banget istri saya,
Mengerikan sekali. Setiap ngelihat istri ingat tagihan skincare. Tiap lihat istri ingat tagihan perawatannya mahal banget. Salonnya sekian, gitu ya, perawatannya begitu mahal. Beli bedak sekian, wah udah tuh. Suami tiap lihat istri kebayang tagihan mahalnya, makanya dia jadi horor ngelihat istrinya. Cantiknya istri tuh katanya laki-laki nih, saya sih percaya aja karena saya kan bukan laki-laki. Cantiknya wajah umurnya 3 bulan. Habisnya itu semua tergantung dari cantiknya hati. Semua tergantung dari bagaimana akhlakmu, perilakumu. Yang sumber akhlak, sumber perilaku adalah dari hati kita. Hati kita. Selebihnya yang dihadapi suami dari istrinya adalah hatinya. Yang dihadapi anak dari ibunya adalah hatinya. Yang dihadapi kawan dari kawannya adalah hatinya. Yang dihadapi tetangga dari tetangganya adalah hatinya. Yang dihadapi murid dari gurunya adalah hatinya. Yang dihadapi guru dari muridnya adalah hatinya. Karenanya sering saya sampaikan, bukan karena cantik kamu dicintai, melainkan karena dicintai kamu akan terlihat cantik di hadapan pecintamu. Bukan karena cantik seorang istri dicintai suaminya, melainkan karena dicintai oleh suaminya, seorang istri terlihat cantik di hadapan suaminya. Saya sampaikan untukmu, para istri-istri yang merasa kayaknya saya kalah cantik nih, makanya hati suami saya berpaling dari saya. Bukan. Kamu gak kalah cantik. Sebab yang saya lihat, perempuan kedua itu, perempuan ketiga itu, perempuan keempat itu bahkan kalah cantik dari dirimu itu. Enggak karena kamu kalah cantik sehingga hati suamimu berpaling darimu, melainkan karena hatimu kurang dicinta oleh suamimu. Milikilah hati yang layak dicinta oleh suamimu. Milikilah hati yang layak dicinta oleh anak-anakmu. Milikilah hati yang layak dicinta oleh orang-orang di sekelilingmu, sehingga siapapun akan terpaut hatinya denganmu. Itu masalahnya. Karenanya benar guru saya bilang, al-madar kullul madar fi islahil gulub. Urusan, segala urusan semuanya ada pada bagusnya hati, pada benernya hati, pada cantiknya hati. Mari memiliki hati yang layak dicintai. Insya hati yang layak dicinta Allah. Ustazah, ini pembahasannya tapi hati yang layak dicinta Allah, bukan hati yang layak dicintai suami. Bu, Kak, Dek, nah, Allah tuh kalau udah cinta
Allah akan jadikan hati orang-orang saleh menjadi cinta kepadanya. Allah kalau udah cinta kepada satu hati, nada Jibril, Allah akan memanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan ibn fulan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku fulan bin fulan, cintailah dia. Jangankan suami, malaikat Jibril sang penurun wahyu cinta kepada perempuan tersebut. Thumma nada Jibril li ahli sama. Kemudian Jibril memanggil kepada penghuni langit. Siapa penghuni langit? Ada malaikat Mikail, sang pembagi rejeki. Ada malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Ada malaikat Mungkar Nakir yang nanti akan bertanya kepadamu dalam alam kuburmu. Ada malaikat Malik, malaikat Ridwan. Ada malaikat-malaikat pembawa arsy, penjaga arsy. Ada malaikat-malaikat yang mendoakan bagi umat Nabi Muhammad. Di antara malaikat, di antara penghuni-penghuni langit, ada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Adam hingga baginda kita Nabi besar Muhammad. Di antara penghuni langitnya Allah ada orang-orang mulia dari para kekasih-kekasih Allah. Ada wanita-wanita mulia dari Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah Zahra. Ada para orang-orang mulia dari Imam Syafi'i, Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alabi, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya berkumpul di atas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma nada Jibril li ahli sama. Malaikat Jibril memanggil penghuni langit, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulan ibn fulan fa'ahibbu. Wahai penghuni langit, Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan, cintailah dia. Fayuhibbu ahlus sama, maka penghuni langit cinta padanya. Maka malaikat Mikail cinta padamu ketika kamu dicintai oleh Allah. Maka malaikat Israel cinta padamu, sehingga kelak ketika datang ajal menjemputmu, ia akan mencabut nyawamu dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kelembutan. Maka seluruh malaikat-malaikat langit cinta padamu. Maka arwah para nabi-nabinya Allah cinta padamu. Maka orang-orang mulia dari para kekasih-kekasih Allah cinta padamu. Kamu menjadi seseorang masih hidup di atas bumi, Nabi Muhammad cinta padamu. Sayyidah Fatimah cinta padamu. Para kekasih-kekasih Allah cinta padamu. Malaikat-malaikat rahmat cinta padamu. Dan mereka senantiasa mendoakanmu, beristighfar padamu. Bidadari-bidadari di surga cinta padamu. Karenanya saya dengar ketika Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah meninggal dunia, langitnya mendung, tapi tidak ada awan di atasnya. Ia hanya mendung saja.
Kenapa mendung? Karena begitu banyak kepak-kepak sayap para malaikat dan juga kepak-kepak sayap para bidadari-bidadari yang turun ke atas muka bumi untuk menghantarkan bidadari paling cantik. Mereka terbangkan, mereka hantarkan dari bumi menuju langit. Hingga ketika Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad meninggal dunia, saudaraku sekalian yang saya muliakan, jenazahnya tak dirasa berat. Para sahabat yang membawa jenazahnya berganti-gantian, mereka tidak merasakan seperti membawa jenazah. Mereka memindahkan keranda tersebut satu demi satu, bahkan beratnya keranda sekalipun tidak mereka rasakan seperti mengangkat kapas belaka. Mereka bilang, tuan kita ini Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat besar, ringan sekali ya. Beliau sepertinya memang tidak suka memberatkan kita. Beliau ringan sekali ya, sangat mulia di sisi Allah. Sampai ada salah satu dari orang munafik membawa jenazah tersebut, dia merasakan ringannya jenazah, kemudian berkata kepada sebelahnya dengan bisik-bisik, innahu khafiful wazn khafiful qadr indallah. Nih tuan nih Sa'ad bin Mu'ad nih ringan banget ya jenazahnya, kayaknya emang ringan pahalanya di sisi Allah, ringan derajatnya di sisi Allah, nggak punya derajat di sisi Allah nih, makanya jadi ringan banget nih, kayaknya memang dia nih ringan nilainya di sisi Allah. Bisik-bisiknya tersebut disampaikan malaikat hingga sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar itu marah, merah padam wajah Nabi Muhammad, kemudian berseru dengan suara keras, man yaqulu hakadha? Siapa tuh yang berani-beraninya mengatakan innahu khafiful wazn khafiful qadr indallah? Tahukah dia apa yang membuat Sa'ad bin Mu'ad ringan? Faqad ra'aitu sab'ina alf malak lam yanzilu minas sama' nazalu litasyi'i janazah Sa'ad bin Mu'ad. Aku telah lihat 70.000 malaikat langit yang tidak pernah turun ke bumi, hari ini turun untuk ikut serta mengantarkan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad. 70.000 malaikat langit yang tidak pernah turun ke bumi, hari ini turun untuk mengantarkan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, rupanya memang benar-benar ada hati yang begitu dicinta hingga bahkan seluruh malaikat-malaikat langit jatuh cinta padanya. Ternyata memang benar ada hati yang begitu dicinta oleh penghuni langit hingga bahkan para bidadari-bidadari turun untuk ikut serta menghantarkan ruhnya, membawanya kepada Allah, mengantarkan jiwanya, membawanya menuju surga. Pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah hatimu? Seperti apakah nilainya di sisi Allah? Seperti apakah nilai hati kita di sisi Allah?
ia adalah hati yang dicinta, atau setidaknya pantas dicinta, ataukah ia adalah hati yang justru pantas untuk dibenci oleh Sang Pencipta hati? Waktu Fir'aun mati tenggelam di Lautan Merah, Allah cerita, fama bakat alaihi sama wal ard wa ma kanu mundarin. Fama bakat alaihi samawat wal ard wa ma kanu mundarin. Waktu Fir'aun mati, enggak ada yang nangis atas kematiannya, tidak langit, tidak pula bumi. Semua mensyukuri kematiannya, sebab ia telah dibenci oleh seluruh penghuni langit maupun penghuni bumi. Wa nawakanu mundarin, tidak ada sesiapapun yang menantikan kehadirannya. Orang kalau dibenci sama Allah, saat matinya nggak ada yang nangis, istrinya nggak nangis, anaknya nggak nangis, orang-orang di sekelilingnya nggak ada yang nangis, malah nyukurin, bagus dah dia mati, nggak ada yang bakal gangguin saya lagi, nggak ada yang zolim lagi, nggak ada yang ngatain lagi, nggak ada yang nungguin. Malaikat langit nggak ada yang nungguin, ditolak di langit, ditolak di bumi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saat saya membaca kematian Fir'aun yang semacam ini, saya jadi meraba-raba diri saya. Ya Allah, jangan sampai saya menjadi sepertinya, yang ketika saya meninggal dunia tak ada sesiapapun yang menangis karenanya. Jangan sampai ketika saya meninggal dunia tak ada sesiapapun yang mengharapkan kehadiran saya dari penghuni langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat nggak ada yang ngarepin, arwah orang-orang suci nggak ada yang nungguin. Kamu ditolak di bumi, ditolak di langit, kemana kiranya kamu akan pergi? Kalau kita ditolak di langit, ditolak di bumi, hendak kemanakah kita akan pergi? Karenanya perlu saat-saat menjelang mati. Kapan? Sejak sekarang sampai kita datang ajal menjemput, perlu bagi kita untuk mulai memastikan langkah hati menjadi hati yang menuju kepada perjalanan hati yang layak dicintai Allah. Jika kamu belum mulai melangkah, mulai sekarang pastikan langkah hatimu menuju ke arah sana. Kak, Mbak, yang terus-terusan mikirin kenapa suami saya nggak cinta sama saya, yang terus-terusan mikirin kenapa sampai sekarang rumah masih ngontrak juga, yang sampai sekarang terus-terusan aja mikirin kapan bisa ganti HP,
Belum tibakah saatmu untuk berpikir, kapan hati saya menjadi hati yang layak dicintai Allah? Belum tibakah waktumu untuk berpikir, apakah hati saya sudah dicinta oleh Allah? Bahkan sekedar apakah hati saya sudah layak untuk dicinta oleh Allah? Apakah hati saya sudah layak untuk menuju Allah? Apakah Allah telah memandang saya dengan pandangan cintanya? Sebab sedih cinta apapun kamu sama suamimu, ketika kamu mati, cinta suamimu gak akan kamu bawa. Sedih cinta apapun kamu sama suamimu, maafkan saya kalau saya harus bilang, begitu kamu mati, suamimu udah pengen ganti lagi. Ya jangan kata udah mati, sekarang aja bisa jadi iya. Udah pengen kawin lagi, betul? Tuh dibetulkan sama burung-burung tuh. Bener katanya gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka marilah, yuk udah, gak usah dunia melulu yang kamu pikirin dalam hatimu itu. Hatimu layak untuk sesuatu yang lebih tinggi. Hatimu layak untuk sesuatu yang lebih berarti. Hatimu layak untuk sesuatu yang abadi. Jangan mikirin yang fana terus-terusan. Jangan pikirin yang bisa hilang terus-terusan. Jangan pikirin yang sifatnya sementara terus-terusan. Saatmu untuk mulai naik tingkat, saatmu untuk mulai naik kelas, menjadikan hatimu layak dicinta oleh Allah. Bagaimana caranya? 5. Nih kalau kamu kepengen hatimu jadi hati yang pantas dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, hatimu mesti punya 5 rukunnya, 5 bagian-bagiannya, 5 komponennya, 5 isinya. Hatimu harus punya 5 isi, teman-teman sekalian, untuk menjadikan hatimu layak dicinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, hatimu harus berisi iman. Iman artinya percaya. Hatimu mesti ada percayanya dulu sama Allah. Ustazah, saya percaya sama Allah, Ustazah. Gimana gak percaya? Dari lahir aja saya udah diadanin. Saya kalau ditanya Tuhan saya siapa, Allah lah pastinya. Saya gak pernah percaya sama Tuhan yang lain. Saya dari dulu percayanya cuma sama Allah. Saya dari dulu nih percayanya cuma sama Allah. Sujudnya cuma sama Allah. Saya gak pernah nyembah Allah selain dalam ibadah-ibadah saya. Saya gak pernah nyembah Tuhan selain Allah. Saya tahu, tapi saya bilang, orang yang percaya sama Allah, hatinya nggak deg-degan kalau ngelihat isi dompet mulai menipis. Hati yang percaya sama Allah, bahwa Allah yang ngasih rezeki, hatinya nggak kembang kempis kalau ngelihat saldo rekening mulai sedikit.
dia tahu, dia percaya tidak ada pemberi rezeki selain. Hatinya stabil, hatinya seimbang, iman dalam dadanya membuatnya faham, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Segala yang dikehendaki Allah terjadi pasti terjadi, yang tidak dikehendaki Allah terjadi tidak akan terjadi. Hatinya faham bahwasanya huwar razzaq dzul quwwatil matin, dialah Allah satu-satunya pemberi rezeki, dialah Allah satu-satunya pemilik kekuatan sejati. Orang yang beriman, ada iman dalam hatinya, enggak kalang kabut ketika suaminya kelihatan mulai rajin sisiran, mulai rajin semprot parfum sebelum keluar rumah. Dia tahu persis Allah lah satu sang penjaga. Dia tahu persis Allah satu-satunya yang dapat menentukan segala sesuatu. Kalau lihat gini, kalau menimbang hal-hal ini, beranikah kamu berkata bahwa saya adalah orang yang beriman? Beranikah kamu mengatakan bahwa saya, ya Allah, adalah orang yang hati saya penuh dengan keimanan padamu? Itu sebabnya Nabi Muhammad bilang, saya nggak takut umat saya menyekutukan Allah dengan Tuhan lain. Inilah akhaf an tusyriku mim ba'di syai'a. Aku tidak takut kalian menyekutukan Allah sesudah kematianku dengan apapun. Akan tetapi aku takut kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Kalian meninggalkan Allah untuk dunia kalian, sehingga kalian akan dihancurkan oleh Allah sebagaimana kaum sebelum kalian dihancurkan oleh Allah. Inna likulli ummatin ijl wa ijlu ummati ad-dinar wa dirham. Kata Nabi Muhammad, semua umat punya sesembahan, dan sesembahannya umatku bukan berhala, bukan pohon, bukan api, bukan tiang, bukan patung, akan tetapi sesembahan umatku, kata Nabi Muhammad, bahkan bukan Tuhan lain selain Allah, melainkan sesembahan umatku adalah uang. Jangan sampai kamu lebih percaya kepada uang daripada kepada Allah. Kusampaikan padamu, iman adalah memiliki hati yang tenang, ada atau di saat tidak punya uang. Sebab kamu tahu, uang bisa datang dan pergi, saldo rekening bisa banyak, bisa berkurang, uang di dompet bisa tebal, bisa tipis. Akan tetapi uang bisa datang dan pergi, Allah senantiasa ada dan terus-terusan menemani.
nomor satu yang harus ada dalam hatimu jika ingin hatimu dicinta oleh Allah adalah iman. Iman. Percayanya sama Allah aja, jangan sama saldo rekening. Percayanya sama Allah aja, jangan sama pekerjaannya suami, jangan sama pendapatannya suami, bahkan jangan sama pendapatan dirimu sendiri. Tenangnya hatimu, usahakan tenangnya hatimu adalah karena kamu percaya Allah selalu bersamamu. Bukan karena kamu tenang, alhamdulillah saya mah tenang, badan sehat, uang ada, suami sayang, anak ada, saya tenang. Rumah punya, rumah gede, mobil ada, HP terbaru, saya tenang. Jangan tenangmu karena muka cakep, badan langsing, saya tenang. Jangan tenangmu karena tas branded, baju mahal, skincare mahal, perawatan mahal, saya tenang. Jangan. Jangan. Tenangmu karena iman. Tenangmu karena kamu percaya Allah selalu bersama denganmu. Tenangmu karena percaya la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Tidak ada pemberi kehidupan selain Allah. Tidak ada pengatur selain Allah. Tidak ada pengendali selain Allah. Tidak ada yang menyembuhkan di saat sakit selain Allah. Tidak ada yang selalu menemani selain kamu tidak ditenangkan oleh dirimu sendiri, memiliki 1/5 bagian dari hati yang dicinta sama. Yang kedua, hati layak dicinta kalau hati selalu ingat sama Allah. Habis pertama tadi percaya sepenuhnya sama Allah, percaya bahwa enggak ada yang punya kekuatan selain Allah, percaya makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mendatangkan kebaikan, tidak ada yang punya kekuatan untuk menghindarkan dari keburukan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya arti kata la mani' lima a'tait wala mu'ti lima manat wala radda lima qadait wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang bisa memberi ketika Allah hendak menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah hendak memberi. Tidak ada yang dapat mengubah keputusan Allah siapapun dia. Tidak ada kekuatan apapun di atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kuat dalam hatimu, kamu tidak berharap dari siapapun, kamu tidak bergantung kepada siapapun. Hatimu telah penuh dengan keimanan, kemudian kamu memiliki bagian kedua. Hatimu selalu ingat kepada Allah. Allah cinta.
kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Tidak ada perbuatan lebih Allah sukai daripada zikrullah. Allah cinta pada hamba-hambanya yang selalu berzikir, mengingat Allah. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang selalu berzikir, mengingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka selalu tenang. Jadi iman dulu, habis itu hatinya tambah tenang bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Iman jadi landasan, percaya sama Allah, gak ada kekuatan lain selain Allah, tenang hatinya. Dan tenang hatinya karena senantiasa mengingat Allah. Lihat suami ingat Allah, bukan lagi zikir ingat suami. Ini dibalik nih. Bukan lagi sholat ingat suami, tapi lagi ngadep suami ingat Allah. Itu yang benar. Itu baru bikin hati layak dicinta. Itu baru bikin hati tenang. Jangan dibalik-balik. Orang kalau lagi sholat kan ngadep Allah. Cemburu gak kiranya Allah? Nih orang katanya lagi ngadep sama Allah, tapi hatinya inget sama selain Allah. Cemburu Allahnya. Ini lagi ngadep sama aku, tapi hatinya mikirin suaminya mulu. Lihatin, aku bikin hati suaminya berpaling dari dia. Gitu kata Allah. Lah kamu lagi zikir ingat Allah, lagi sholat ingat Allah, tahajud yang diminta, ya Allah jangan pernah jadikan hati suamiku berpaling dariku. Kata Allah, kamu katanya ngadep aku, tapi yang kamu pengenin selainku. Jangan salahkan jika Allah memalingkan hati suamimu darimu. Bukan karena Allah tidak mencintaimu. Kenapa sih Allah? Padahal saya udah tahajud, yang saya minta biar hati suami gak berpaling dari saya. Kenapa kok hati suami saya malah berpaling dari saya? Apakah karena saya tidak dicinta olehmu ya Allah, sehingga kau jadikan hati suamiku berpaling dariku? Kata Allah, justru karena aku cinta padamu. Hatimu terlalu kau hadapkan pada suamimu. Kamu lupa bahwa pemilik suamimu adalah aku. Kamu telah menyekutukanku dengan suamimu. Karenanya sering saya sampaikan padamu, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah lemparkan kepadamu untuk membuatmu tertuju kepadanya. Hati, tali yang Allah lemparkan kepada hatimu untuk menarik hatimu kembali kepadanya. Seolah-olah Allah berkata, lihat, hati manusia dapat berpaling darimu sebab hanya akulah cinta sejatimu. Akulah yang tak akan pernah meninggalkanmu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan,
tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ingat Allah, ingat Allah. Allah tentu cinta kepada hamba-hambanya yang selalu mengingat Dia. Lagi makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, lagi panik ingat Allah, lagi seneng ingat Allah, lagi sedih ingat Allah, lagi bangga ingat Allah, lagi kecewa ingat Allah. Ingat Allah terus. Ada yang memuji, ingat Allah. Ya Allah, Dia memujikan karena Dia lihat kebaikan yang Kau berikan padaku, ya Allah. Lagi dicaci, ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, yang Dia lihat kayaknya sedikit tuh, makanya nyacinya sedikit. Andai Dia tahu keburukan-keburukanku, pasti lebih banyak lagi yang Dia caci. Tuh, ingat Allah. Saat suami lagi cinta, makasih ya Allah, Kau tutupkan aib-aibku di hadapan suamiku. Andai suamiku tahu keburukan-keburukanku, mungkin suamiku nggak akan pernah sayang padaku. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saat suaminya lagi marah-marah, ya Allah, Kau jadikan suamiku marah-marah padaku. Nggak apa-apa ya Allah, suamiku aja yang marah, Engkau jangan ya Allah. Hamba yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Anaknya berprestasi, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Kau jadikan aku bisa bangga terhadap anakku, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Paham anak miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu anaknya tidak membanggakan atau bahkan mengecewakan, ya Allah, ini sebuah adalah karena aku yang kurang benar jadi seorang ibu. Ya Allah, gagalnya biar di dunia aja, di akhirat jangan sampai gagal ya Allah. Gagalnya di hadapan manusia aja, anak saya sampai nggak naik kelas, tapi gagal di hadapanmu jangan sampai ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Itu hati yang layak dicinta oleh Allah, bukan sebaliknya. Kalau suaminya memuji-muji dia, dia ngerasanya, liatin saya kan, saya adalah seorang istri yang telah berhasil. Tuh teman-teman saya, sian daripada, biar kata mereka duitnya banyak tapi nggak disayang sama suaminya saya dong. Masakan saya sih emang kurang-kurang enak sih, tapi suami saya sayang sama saya. Bangga sama dirinya sendiri. Dia nggak tahu bahwa suami ketika sayang sama dia adalah karena Allah yang telah rapat-rapat menutupi aib dirinya di hadapan suaminya. Andai Allah buka aib-aibmu, ditampakkan di hadapan suamimu, apa yang ada dalam hatimu dihadapkan di hadapan suamimu. Allah kasih lihat, sebenarnya yang kamu inginkan bukan suamimu, tapi cuman isi dompetnya. Kalau Allah kasih lihat betapa kamu ngelihat orang kaya dikit aja hatimu merasa, kenapa ya saya jodohnya dia bukan dia. Andai Allah kasih lihat apa yang ada dalam hatimu, niscaya nggak akan ada siapapun yang berkenan untuk menyayangimu. Bukan begitu? Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau anakmu berprestasi, kamu langsung bilang, saya udah berhasil jadi seorang ibu, saya udah didik anak-anak saya. Ntar ditanya, Bu gimana sih cara didik anak-anaknya? Ya gitu deh.
Saya kasih jadwal padat buat anak saya. Saya nggak kasih dia begini, saya nggak kasih dia begitu. Kamu lupa, anakmu miliknya Allah. Yang jagain dia Allah. Yang bikin otaknya cerdas adalah Allah. Mau diajarin kayak gimana bu, kalau Allah kasih otaknya gak encer, kental, mau kamu ajarin kayak gimana juga gak bisa juga. Segitunya kamu langsung merasa saya. Enggak gitu. Allah. Yang nyiptain dia Allah, yang ngasih dia Allah, yang mempermudah sekolahnya dia Allah, yang memberikan dia kemampuan Allah, bukan kamu, melainkan Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Bu, hati yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Nih, sekarang nih, ibu-ibu lihat saya, ingat siapa bu? Ya kebangetan kalau ngelihat saya nggak ingat Allah sekarang. Nah kan saya lagi ngingetin kamu sama Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, nanti lihat siapapun ingat Allah. Belajar. Kalau hati lagi gerasa gerusu, kalau hati lagi panik, kalau hati lagi tergesa-gesa, kalau hati lagi buru-buru, kalau hati lagi nggak terima, kalau hati lagi protes, kalau hati lagi nggak sabar, kalau hati lagi nggak syukur, nah tuh langsung. Coba liatin, hati kamu pasti lagi lupa sama Allah. Ketika hatimu sengsara, ketika hatimu menderita, ketika hatimu hampa, ketika hatimu kering, ketika hatimu susah, pasti karena hatimu sedang lupa kepada orang. Kalau ingat sama Allah terus-terusan, hatinya tenang, hatinya bahagia. Maka ibu-ibu sekalian, saya berharap kamu menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hatinya nih saya ajarin ilmunya biar hati senantiasa tenang, biar hati senantiasa bahagia, biar hati senantiasa layak dicinta sama Allah. Yang pertama iman, selalulah percaya sama Allah SWT. Yang kedua zikrullah, ingat sama Allah. Yang ketiga, ini waktunya nih, udah hampir jam 11. Saya akan lebih cepat nyampeinnya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang ketiga, ada berapa semuanya bu? Yang ketiganya sabar. Lagi dengerin kajian, yang sabar. Tadi lagi nungguin saya, yang nggak boleh masuk sama panitia. Duduknya di balik tiang nggak kelihatan. Nanti keluarnya bubarnya nih, jangan desek-desekan. Hidup nih isinya sabar. Hidup isinya sabar. Apa sih maksudnya sabar? Apa sih? Kamu tuh dibilangin sabar. Apa maksudnya? Sabar itu adalah memiliki kekuatan hati untuk mengendalikan diri dari protes kepada keputusan Allah. Itu sabar. Memiliki pengendalian hati
dari protes atas takdir Allah, atas kehendak Allah, atas apa yang terjadi. Sebab semua yang terjadi dari Allah Subhanahu